Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allah Fendi sambil ilham bagus. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Illallahu wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali Nurdin, apakah bisa mendengar suara kami? Jelas sekali Pak Dubes. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan segera mulai, tapi izinkan saya ingin menyapa dan juga menyampaikan beberapa hal, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, warga masyarakat Indonesia yang berbahagia di Quito, mari kita bersyukur menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya di hari yang segar dan cerah ini. Kita dapat berkesempatan berkumpul di sini untuk menunaikan insya Allah sholat Id Idul Fitri 1445 Hijriah. Ibu dan Bapak semua mengetahui bahwa kurang dari 4 bulan negara yang kita huni ini menjadi sorotan masyarakat internasional. Namun sayangnya bukan untuk hal-hal yang baik, tapi sesuatu yang justru membuat kita prihatin. Bulan Januari lalu, penyanderaan disaksikan secara tidak langsung oleh seluruh dunia secara live. Minggu lalu, di Quito kita menyaksikan juga di mana sendi-sendi yang menjadi pilar hubungan internasional dilabrak begitu saja. Nah, ini yang saya mengimbau kita semua untuk tetap waspada bahwa kita memang hidup dan tinggal di budaya dan culture yang berbeda. Kita juga menyaksikan di belahan dunia lain keadaannya tidak baik. Kemarin Menteri Luar Negeri selain menyampaikan salam dan juga takbir dan juga menyampaikan sapaan kepada seluruh masyarakat, menyampaikan doa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Terlepas dari itu, dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah selama bulan Ramadan, kita di Quito dan juga di Ekuador mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghidupkan dan mengisi Ramadan dengan tausiah, dengan iftar, dan juga kita berkesempatan untuk mengundang saudara-saudara kita pelajar yang umumnya mualaf untuk
berbuka bersama, kemudian untuk tarawih bersama di sini. Mereka berasal dari 9 negara di Amerika Latin. Kita juga senang sekali hari ini saudara-saudara kita di Indonesia dapat menunaikan sholat Id dengan baik dan alhamdulillah lancar. Oleh karena itu, saya ingin mengajak bersama-sama kembali lagi untuk bersyukur atas karunia dan nikmat yang kita rasakan. Dalam kesempatan ini kita juga mendapat berkah Ustadz Ali Nurdin berkenan untuk menyampaikan khutbah setelah kita sholat Id. Beliau memilihkan topik yang sangat baik. Topiknya dengan spirit Idul Fitri. Kita perkuat solidaritas universal. Kalau nggak salah seperti itu Pak Ustadz ya. Ya, betul, Pak. Baik, mungkin itu. Sebelum kita memulai sholat, ada beberapa informasi. Insya Allah, sholat akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Iqbal. Kemudian kita mendengarkan khutbah dari Ustadz Dr. Ali Nurdin. Setelah itu kita bersilaturahmi di sini dan juga nanti kita akan lagi bersilaturahmi bersalam-salaman nanti di tempat yang ditentukan oleh panitia. Panitia juga sudah memikirkan di mana kita akan berfoto bersama. Mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk tetap mengenakan pakaian dan juga mukena yang saat ini sampai nanti kita acara bersalam-salaman selesai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat dimulai, ada beberapa yang perlu saya sampaikan terkait melaksanakan sholat Idul Fitri. Pertama, sholat Idul Fitri akan dilaksanakan dalam 2 rakaat. 1 rakaat pertama takbir takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Kemudian sebelum masuk pembacaan Al-Fatihah akan ada takbir 7 kali, di mana dalam setiap takbir kita akan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian imam akan meneruskan membaca Fatihah dan surat, lanjut ruku dan seterusnya, bangun rakaat kedua. Setelah itu kita akan takbir 5 kali, dan dalam setiap takbir kita akan mengucapkan lafaz yang sama, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Diteruskan dengan Fatihah dan selanjutnya sampai dengan tahiyat akhir. Demikian Bapak Ibu, mari kita mulai sholat Idul Fitri. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita mengawali kesempatan yang baik ini dengan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana anugerah dan nikmatnya begitu banyak telah tercurah kepada kita. Setiap saat perlindungan dan pengayomannya selalu turun kepada kita. Padahal boleh jadi kesalahan dan kekhilafan kita seringkali hadir dan menghadapnya. Di bulan Ramadan kita mendapatkan kesempatan untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah sampai pada posisi yang dekat dengan Allah, itulah kita kembali kepada fitrah manusia. Di antara spirit fitrah sebagai manusia, maka memiliki sebuah kesadaran untuk merasa bersaudara. Inilah yang akan dari tema kita pada kesempatan khutbah kita kali ini. Paling tidak ada 5 jenis persaudaraan yang diajarkan dalam agama kita, yang ini sekaligus meluruskan satu ungkapan yang masyhur dalam masyarakat kita. Kita mendengar istilah ukhuwah Islamiyah yang sering dimaknai sebagai persaudaraan sesama Muslim. Ini bukan hanya kurang tepat dari sisi kebahasaan, namun juga dari segi substansi, bahwa ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang bersifat Islami, dan itu tidak hanya bersaudara karena kita sebagai sesama Muslim. Maka 5 hal yang juga diajarkan dalam agama kita sebagai bentuk persaudaraan yang bersifat universal. Yang pertama, kita bersaudara karena kita sebagai sesama makhluk Tuhan. Maka menjadi penting karena kita sebagai sama makhluk untuk terus menjaga saling keseimbangan. Kehidupan yang terikat dalam sebuah mata rantai ekosistem harus terjaga. Karena Al-Quran sudah mengisyaratkan betapa tidak sedikit orang di masa lalu bahkan sampai sekarang terkadang telah membuat kerusakan, dan itu juga hanya akan merugikan manusia itu sendiri. Firman Allah di surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Zahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di bumi disebabkan oleh ulah perbuatan manusia, maka kami timpakan akibat perbuatan itu, kiranya manusia kembali ke jalan yang benar. Maka penting karena mereka adalah saudara dalam makna hidup sebagai sesama makhluk, yang itu juga bisa dari akar kata seudara. Kita hidup di planet yang sama, kita hidup di tanah air, di bumi yang sama. Maka kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya dengan sesama makhluk Tuhan, baik itu tumbuhan, binatang, dan lainnya. Yang kedua, persaudaraan yang diajarkan agama kita, kita bersaudara karena kita sebagai sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra pada ayat yang ke-70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ini ungkapan yang menyebut manusia dalam Al-Quran juga terkadang disebut sebagai anak Adam karena kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Kami muliakan mereka semua anak-anak Adam, kami angkut, kemudian untuk kami berikan aneka macam kelebihan dengan kelebihan yang sempurna. Karena kita sebagai sesama manusia, berarti hakikatnya kita semua adalah bersaudara. Bahkan manusia dari sekian jenis makhluk Tuhan adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hakikatnya Al-Qur'an menegaskan manusia adalah handmade Tuhan, karya orisinal yang Allah sendiri langsung yang menciptakannya. Dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai inilah aku sendiri yang menciptakannya. Artinya apa? Sebegitu besar penghormatan Allah terhadap ciptaan yang bernama manusia, maka Al-Quran mengisyaratkan
dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-32, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa seakan dia membunuh seluruh manusia. Kita tidak bisa membayangkan betapa besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang yang menciderai, menzalimi, apalagi sampai menghilangkan nyawa sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Sebegitu terhormatnya manusia, maka kita harus menyadari semua adalah saudara. Kita semua bersaudara, bahwa faktanya kita berbeda itu pun juga adalah ketentuan Allah, dan manusia tidak diberikan pilihan untuk memilih lahir dari orang tua siapa. Sehingga kemudian akhirnya kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68 Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah." Tuhanmu menciptakan dan memilihkan untuk kalian. Kalian semua manusia tidak memiliki pilihan. Itulah mengapa kita tidak ditanya dari bangsa apa kita terlahir, dari orang tua siapa kita dilahirkan, karena itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang seringkali boleh jadi ini jarang kemudian disampaikan, bahwa Al-Quran bahkan secara letterlek menyebut bahwa kita ini saudara karena kita sebagai sesama anak bangsa. Kita ambil contoh ungkapan yang disebut di Al-Quran misalnya, wa ila adin akhahum huda, kepada bangsa Ad kami utus saudaranya, yaitu Nabi Hud. Wa ila samuda akhahum solihah, kepada Bani Samud kami utus saudaranya, yaitu Nabi Soleh. Dan seterusnya. Padahal mereka bukan berasal dari satu keturunan. Mengapa Al-Quran menyebut mereka sebagai saudara? Karena mereka tinggal, hidup dalam satu wilayah, dalam satu aturan, dalam satu tujuan bersama sebagai sebuah komunitas bangsa. Maka meskipun Bapak dan Saudara sekarang sedang bertugas di negara yang berbeda, di tanah air yang jauh, maka kita menyadari kita terikat sebagai sebuah komunitas anak bangsa, saudara sebagai sebangsa. Dan inilah yang harus menjadi salah satu hal yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sering mendengar dari para pendiri bangsa, dari pemimpin bangsa kita menyebut bahwa negara kita negara yang besar. Tidak ada negara yang sebegitu kompleks bermacam-macamnya suku, bangsa, bahasa, budaya seperti negara kita Indonesia. Namun atas karunia Allah kita diberikan ikatan yang kuat, salah satunya dengan Pancasila, salah satunya dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Maka kita pun masih tegak sebagai sebuah bangsa. Bangsa tidak akan mencapai kemajuannya, tidak akan sanggup mencapai kemajuannya kalau di antara kita tidak menguatkan persaudaraan dan persatuan. Tidak ada rumus yang berlaku di kehidupan ini dalam bangsa manapun dalam sejarah kemanusiaan. Mereka disebut meraih kejayaan kecuali di antara anak bangsa, di antara komponen bangsa, mereka mengukuhkan dan menguatkan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Inilah pentingnya kita dalam spirit Idul Fitri untuk menguatkan bukan hanya kita bersaudara karena diikat oleh satu dua aturan kesamaan, namun terlebih kita bersaudara karena diikat oleh satu komitmen bersama untuk meraih sebuah tujuan berbangsa bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, atau yang dalam bahasa Al-Qur'an sering kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ada persaudaraan yang oleh Al-Quran disebut sebagai ukhuwah fi dinil Islam. Kita bersaudara karena kita diikat oleh satu akidah yang sama, keimanan yang sama. Ini tidak kita pungkiri. Al-Quran juga mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Demikian juga di surah At-Taubah ayat yang ke-9 Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertobat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara kamu seagama. Dalam konteks ini juga tidak kalah pentingnya kita untuk menjaga, kita juga untuk merawat
persaudaraan yang diikat oleh satu ikatan akidah. Karena apa? Seringkali bahkan di negara dalam sejarah kita menyaksikan bahwa peperangan antar muslim korbannya tidak kalah bahkan lebih banyak dari ada peperangan antar muslim dengan non-muslim. Ini sejarah mencatat yang kita tidak bisa ingkari. Untuk itulah mengapa sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim bahkan terbesar meskipun belakangan sudah tergeser oleh Pakistan, terbesar di dunia, namun kita punya kewajiban karena kalau kita bisa merawat persaudaraan antar sesama akidah ini berarti kita telah memberi kontribusi atas persaudaraan sesama anak bangsa, bahkan persaudaraan universal di dunia ini. Prinsip yang kita ingin bangun dalam kita menyadari persaudaraan satu akidah adalah akidah kita satu, syariat kita satu. Kalau toh ada perbedaan fikih dan seterusnya, itu bukan prinsip dan bukan pokok, melainkan ada cabang-cabang. Maka di antara petunjuk penting menguatkan persaudaraan satu akidah adalah kuatkan dan ikat kesamaannya dan bertoleran atas sekian perbedaannya. Dengan kita menguatkan persamaannya dan bertoleran dengan perbedaannya, maka insya Allah ikatan persaudaraan kita sebagai sesama muslim, sebagai orang yang diikat oleh satu akidah akan semakin kokoh dan itu pada gilirannya akan membawa kemaslahatan untuk bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang juga disebutkan dalam Al-Quran yang kelima, kita bersaudara karena memang kita diikat oleh satu hubungan darah, nasab, atau kekerabatan. Dalam konteks ini penting untuk kemudian kita memberikan prioritas bahwa ketika kita terlahir dari orang tua kita, pastilah kita tidak hanya hidup sendiri, namun ada kerabat kita, ada handai tolan kita. Mereka semua juga memilih hak atas kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan. Untuk apa? Untuk kita bangun hubungan silaturahim kita. Ramadan dengan spirit untuk kembali kepada fitrah mengajarkan kiranya kita terus istiqomah membangun persaudaraan kita, menguatkan sinergi kita yang pada akhirnya kita akan kokoh persatuan kita dan insya Allah kita akan meraih kejayaan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, dengan sikap hati yang tulus, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, kiranya Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sikap istiqomah kepada kita atas segala kebaikan yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan dapat kita lanjutkan di bulan-bulan di luar Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali Nurdin. Terima kasih banyak. Dalam kesempatan ini juga kami bersama seluruh warga yang mengikuti sholat Id ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Ustadz. Minal aidin, wal faizin, dan mohon dimaafkan lahir dan batin. Insya Allah kita bisa bertemu dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih banyak Ustadz atas khutbahnya. Salam dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin.